فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan perintahnya, yaitu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, yaitu menuntut ilmu itu wajib, sebuah kefarduan bagi setiap kaum muslimin, baik laki-laki maupun yang perempuan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini alhamdulillah kita mempelajari agama kita, mempelajari tentang bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal Rasulullah SAW, begitu juga kita mengenal agama kita. Maka ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, itulah pegangan kita. Pembahasan kita tentang aqidah, keyakinan kita, pembahasan kita tentang tauhid itu tidak terlepas dari bagaimana jauh dan dekatnya, bagaimana tinggi dan rendahnya kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka lebih tinggi juga kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Apa efeknya dari mengagungkan Allah? Maka efek dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu akan berimbas kepada perilaku, aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una bid'atan. Yang namanya iman itu ada 70 lebih cabang, ya. Yang a'laha, yang tingkatan yang paling tinggi itu qaulu la ilaha illallah, yaitu kita mengucapkan, kita memahami, kita mengetahui konsekuensi dari pelafalan mengucapan la ilaha illallah. Ini tauhid, artinya juga tidak ada zat yang berhak disembah
Ya, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan apapun yang berhak disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan tertinggi. Kalau seandainya tingkatan tertinggi berarti tidak ada tingkatan yang lain, tingkatan yang lebih tinggi dari ini. Orang sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya sudah benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka lafal ini sakral. La ilaha illallah ini bukan hanya menjadi hiasan bibir belaka. Walaupun menzikirkan kalimat la ilaha illallah adalah sebuah pahala yang baik, sebuah sesuatu yang sunnah. Kenapa? Karena la ilaha illallah merupakan dari zikir yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Tetapi lebih dari itu, la ilaha illallah juga memiliki kandungan makna, rukun, syarat dan sebagainya yang sudah pernah saya sampaikan ketika kajian sebelumnya. Maka kajian yang sekarang insyaallah taala setelah kita mengenal Allah dan nabinya, kita harus mengenal agama kita itu sendiri. Yang kadang agama yang kita kenal ini hanyalah agama sebatas nama. Agamanya apa? Islam. Kadang ada yang menyingkat menyingkat Islam jadi susunan sholat. Islam tuh isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Ya namanya apa? Cocok logi. Enggak gitu. Nah, maka untuk mengetahui agama kita perlu mengetahui ya namanya karakteristik agama Islam ini sendiri. Oleh karena itu kita mengenal Allah dengan berbagai macam literasi. Insyaallah nanti terus kita akan membahas bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai macam media. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada gambarannya. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan gambaran tentang dirinya secara visual. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan gambaran, bahkan tidak memberikan kepada kita, akal kita pun tidak bisa nyampe untuk membayangkan bagaimana bentuknya Allah, bagaimana rupanya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan kepada kita adalah gambaran keagungannya. Sebelum kita mengetahui gambaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan untuk menggambarkan keagungan, bagaimana kita bertafakur keagungan ciptaannya. Ya, sebelum kita mengenal Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta, maka ketika kita mengetahui keagungan ciptaannya, bahasa Sundanya komodei gitu. Apa komodei teh? Apalagi ciptaannya saja luar biasa, apalagi penciptanya. Ketika kita mengetahui apa yang diciptakan oleh Allah dan kita yakini apa itu ciptaannya dengan berbagai macam bentuk, jenis, rupa, warna dan sebagainya, maka dari situlah kita mengetahui ini yang menciptakannya bukan zat yang biasa-biasa saja. Dari situlah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga mengenal Nabi kita Muhammad SAW, maka ada pembahasan lain. Tentunya Nabi kita memiliki nasab dan keturunannya, karena beliau adalah manusia. Yang keduanya, kita harus mengetahui selain nasab dan keturunannya, bagaimana
beliau dilahirkan, bagaimana beliau dididik dari awal, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun. Beliau disiapkan untuk menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah 40 tahun, maka dari situlah mulai Allah berikan tugas untuk semesta alam, bukan hanya tugas untuk umatnya ketika itu, tidak. Tugas yang sangat berat dengan diutusnya Rasulullah SAW. Maka dari mulai diturunkannya wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat apa tuh? Wahyu yang pertama apa? Al-A'la, betul. Itu wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ayat itu menunjukkan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang suruh baca, suruh mengetahui dirinya, suruh membaca, suruh mengetahui tentang apapun tentang dirinya. Walaupun luar biasa kondisi. Maka ketika turun surat Al-Mudaththir, ketika Rasulullah SAW turun dari Gua Hira menuju rumahnya, disambut oleh istrinya yang kaget dengan kondisi Nabi kita Muhammad SAW dalam kondisi apa? Mengkhawatirkan, ketakutan, ya, sampai menggigil habis melihat sesuatu yang tidak biasa dilihat, habis menyaksikan sesuatu yang tidak biasa disaksikan, habis mendengar sesuatu yang tidak biasa didengar. Jadi kalau orang ketakutan, wajar, Pak, karena tidak biasa menerima, tidak biasa melihat, tidak biasa sesuatu, nggak pernah bertemu dengan sesuatu, tapi sekarang bertemu. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad dengan wujud aslinya. Kita aja melihat bangunan yang begitu megah, mewah, besar, itu sudah sangat kagum. Ini malaikat Jibril, kata Rasulullah SAW, ketika dilihat itu sayapnya menutupi seluruh ufuk bumi. Jadi bumi ini ketutupan sama sayapnya. Kedua ufuk bumi itu tertutup dan menjulang tinggi. Kata Rasulullah SAW, ada makhluk baru kenal sudah ajak ngobrol seperti itu. Rasulullah SAW juga kaget. Rasulullah SAW begitu pun gimana pun orang sekuat Rasulullah, beliau tetap manusia biasa. Maka ketakutan itu pasti ada. Itu adalah khauf tabi'i kalau bahasa syariatnya. Ada khauf itu ada dua. Ada khauf i'tiqadi, ada khauf tabi'i. Ada takut karena kita meyakini sesuatu dari keagungannya, ada yang takut karena ya pengaruh diri sendiri. Kita punya rasa takut, ada ular ngedeketin, takut nggak Pak? Takut apa? Takut macok, takut, ya bahasa Indonesianya apa? Matuk. Ya. Ada harimau, ada anjing, ada sesuatu yang mengerikan atau membahayakan, kita takut. Itu namanya takut tabi'i, wajar. Ya, banyak orang takut gelap. Nah, itu tuh yang dipertanyakan tuh takut gelapnya.
takut ada sesuatu karena gelap, atau takut ada orang di kegelapan. Ada orang lain selain dia di kegelapan. Atau ada takut i'tiqadi, takut karena keyakinan. Nah, inilah yang menjadikan takut menjadi pahala, kalau takut ini sebuah i'tiqad atau sebuah keyakinan. Dan juga akan menjadi dosa kalau takut ini salah dalam menerapkannya. Contoh, takut kepada Allah. Kita takut kepada Allah, takut apanya? Takut karena apa? Takut tabi'i? Bukan. Kita belum pernah melihat Allah. Takutnya karena apa? I'tiqadi. Kita takut kepada Allah dari ancamannya. Kita takut kepada Allah dari hal yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah karena apa? Karena keagungannya. Melihat ciptaannya luar biasa, kita mah nggak ada apa-apanya. Takut sama Allah. Kita takut kepada Allah karena kita makhluknya, karena kita hambanya. Masa seorang hamba nggak takut sama majikannya? Ini bukan hanya sekedar majikan, ini ciptaannya. Kita ciptaan Allah, kita tahu, Allah tahu dari ujung kaki sampai ujung rambut kita, sedetail apapun tahu Allah apa yang dibutuhkan, apa yang sakit, apa yang enggak sakit, apa yang lagi Allah uji, itu Allah tahu. Nah, muncullah ketakutan itu, itulah takut yang berpahala. Tapi tiba-tiba takut di kegelapan karena ada makhluk gaib lain, nggak pernah bertemu, nggak pernah apa, nggak pernah ada, tiba-tiba takut, takut. Nah, akhirnya dia nggak mau jalan ke situ, atau takut karena sesuatu. Contoh, ya kita suka sering nih, nggak bukan kita, dulu lah. Jangan kita terus ya melakukan kesyirikan, jangan. Ini syirik takut nih, ini takut yang jadiin dosa. Kita mau keluar rumah, tiba-tiba kadang kita bawa sepeda, bawa motor, bawa mobil. Dulu saya masih ada hal-hal yang terngiang. Kalau lewat di jalan ada kucing, lewatnya dari kiri atau ke kanan atau kanan ke kiri, itu punya keyakinan sesuatu. Nggak tahu tuh bapak-bapak ada nggak? Aduh, ketabrak kucing. Takut nggak Pak? Takut apes, takut cilaka, takut ini itu. Itu teh dari mana ketakutan itu? Nah itu takut yang jadi dosa kita. Karena tidak ada dasarnya. Tabi'i bukan. Kucing ketabraknya tabrak weh. Ketabrak apa? Takut dimarahin sama yang punya. Nah, itu tabi'i, Pak. Lewat sini ada kucing Anggora, kan mahal cenah ya. Ketabrak sama kita. Kita takutnya dimarahin, takutnya disuruh apa? Ngegantiin. Nah, itu takutnya tabi'i. Itu mah enggak dosa, Pak. Ya. Aduh, ya Allah, takut itu punya tetangga nanti nuntut saya, wah harus ini makan gini, kucingnya mahal dan sebagainya. Takut ditagih, takut dituntut dan sebagainya. Itu tabi'i, Pak. Tidak dosa. Gitu. Nah, tinggal keberaniannya aja gitu kan, bertanggung jawab. Yang takut tabi'i itu yang takut i'tiqadi yang salah. Bahkan disebut kata para ulama ini namanya al-khauf asyirqi, ketakutan yang menyebabkan kesyirikan. Itu ketika orang nabrak kucing, aduh, ya mah ya bakal dicelakai. Wah, ya mah. Jadi sehari-hari itu mikirnya kucing, cilaka. Ada kakoet tah gara-gara kucing, ada ini tah gara-gara tadi nabrak kucing. Itulah ketakutan yang tidak berdasar. Kenapa kayak gitu? Karena kata Rasulullah SAW, ya, la'anallahu
Allah melaknat orang yang tatoyur. Tatoyur itu menganggap sial karena burung. Nggak tahu di kita nih. Kalau orang Arab keluar rumah bukan urusan ucing, bukan ucing ada, tapi burung keluar rumah kalau dia lihat di rumah ada gagak, Pak. Oh, gagak ngurilingan terus lewat. Itu takut Pak orang Arab itu zaman dulu. Makanya disebutnya tatoyur. Ya, tatoyur itu melihat burung takut keluar rumah. Hampir sama dengan kita juga. Waduh, nih burungnya muter-muter ini. Kalau nggak ada burung aman gitu. Makanya dilarang. Ya, tatoyur itu. Bahkan dilaknat. Nah, boleh menyebabkan hal yang menyebabkan kemadorotan, tidak ada yang menyebabkan kecelakaan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena burung, bukan karena kucing, bukan karena anjing, bukan karena kekedutan wae ya tah. Kayak gitu-gitu. Nah, itu tidak berdasar. Ketakutan yang tidak berdasar akhirnya tidak menjadikan kita berpahala. Yang ada dikhawatirkan. Cek Allah teh nggak boleh takut ke situ. Saya nggak mau diduain ketakutannya. Jadi yang nggak boleh mendua itu dari Allah, pertama rasa takut, yang kedua rasa harap, yang ketiga rasa cinta. Allah nggak mau tuh diduain. Orang cinta takut ke kucing melebihi takut ke Allah. Kata Allah nggak ada. Sok di Al-Quran mana? Barang siapa yang keluar rumah terus nabrak kucing pasti cilaka. Nah, nggak ada. Kalau nggak ada ya nggak ada berarti. Gitu. Itu i'tiqad, kan meyakini, keyakinan. Nah ini berat saya juga dulu nggak tahu yang ngajarkannya siapa. Nggak tahu dulu tuh kenapa saya tuh punya keyakinan itu. Dan siapa yang ngajarkannya, atau guru ngaji, apa ti uyut, apa ti saha itu tuh nggak tahu. Kan orang Subang ya, kemudian punya keyakinan itu. Sampai sekarang nggak ya? Enggak tuh. Walaupun pernah punya keyakinan itu, apalagi masih kecil. Perlu ditaubati ya perlu. Kita nggak boleh punya takut seperti itu. Dan ya udah hilangkan saja. Nabrak ya astagfirullah. Innalillahi. Apakah kudu dikuburkan kudu ini? Ya selayaknya. Ya adabnya. Ya. Ai kaburit itu ya. Kaburit mah main habek we gitu kan, enggak dikuburkan. Ai ucing mah waduh di kapanan, di inian, di itu, subhanallah. Nggak tahu itu dari mana itu. Ya. Itulah kondisi tauhid kita, akidah kita yang mungkin ya 2025 cenah kan sekedap deui 2026, apalagi ini udah zaman yang modern, sudah AI, pertanyaan semuanya ada sok semuanya. Kalau ditanya ke AI, kucing nabrak kunaon kudu takut, nah itu pasti dijawab itu khurafat kata gitu. AI aja masih tahu itu kalau ditanya. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Setelah kita mengetahui Nabi kita, setelah kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala yang terus kita akan gali nanti di kajian-kajian berikutnya, kita mengetahui karakteristik agama kita. Yang pertama, Islam itu datang dari sisi Allah. Ya. Di mana Islam datang dari sisi Allah. Allah tahu tentang apa yang maslahat, apa yang menjadikan kebaikan untuk hamba-hambanya. Kenapa Islam datang dengan syariatnya? Allah turunkan syariat Islam karena Allah tahu tentang diri kita. Aturan-aturan yang ada dalam Islam Allah turunkan dalam Quran, Allah turunkan dalam sunnah, Allah datangkan sebagai suri tauladan kepada baginda Rasulullah. Allah contohkan umat terbaik sebagai pengikutnya yaitu para sahabat. Itu Allah sangat tahu tentang kebutuhan hamba-hambanya. Maka diturunkannya ini. Ya.
Apa dalilnya? Dalam surat Al-Mulk ayat 14, ala ya'lamu man khalaqa. Allah, apakah pantas Allah yang menciptakan itu la ya'lamu man khalaqa, tidak mengetahui yang ia ciptakan. Ini kebalikannya. Berarti Allah sangat tahu tentang ciptaannya. Kebutuhan ciptaannya gimana? Kebutuhan kucing tadi, kebutuhan serangga, kebutuhan tumbuhan, kebutuhan laut, kebutuhan langit, kebutuhan bintang, kebutuhan manusia, kebutuhan jin, kebutuhan seluruh ciptaannya, Allah tahu semua kebutuhannya. Dan kebutuhan itu Allah penuhi. Wa huwal latiful khabir, dia maha lembut lagi maha mengetahui. Luar biasa. Allah tahu tentang diri kita. Itu karakteristik kenapa agama Islam diberikan kepada kita. Yang kedua, Islam menjelaskan seluruh kejadian manusia awal diciptakannya sampai akhir kehidupannya. Ada nggak undang-undang, Pak? Bahasanya undang-undang ciptaan manusia yang menjelaskan tentang seluruh kebutuhan manusia yang tidak pernah direvisi. Ya. Negara mana yang punya undang-undang? Apakah KUHP atau undang-undang apalah, undang-undang dasarnya atau apa, yang nggak pernah direvisi, sekali jadi terus totalitas dan sempurna? Ada nggak? Nggak ada. Bahkan di negara kita pun undang-undang tuh ada RUU, rancangan undang-undang apa, karena ada kasus ini yang perlu undang-undang, karena ada kasus ini yang undang-undangnya tidak relevan, ada hal yang baru yang belum ada undang-undangnya, belum ada aturannya. Kan repot, Pak. Tapi dalam Islam seluruh hal tentang manusia dari awal penciptaan sampai di akhir kehidupannya dan bahkan tujuan diciptakannya, Islam menjelaskan semuanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa yang sering disampaikan dalam muqaddimah. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia. Tuh di panggilannya juga manusia langsung dari Allah. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rob kalian. Rob kan kita biasa mengartikan apa? Tuhan, ya, Tuhan kalian. Gitu gampang. Ilah Tuhan, Rob Tuhan. Semuanya Tuhan. Padahal Rob disebut Tuhan, ya tidak apa-apa. Tapi dalam bahasa Arab, Rob itu adalah apa tuh? Ya Allah. Rob itu Allah, betul. Rob itu fungsinya apa? Memelihara. Memelihara. Memelihara itu bukan cuma melihara tadi ya. Ya kan di sini. Wahai manusia, ini kan bukan ke orang beriman ya. Sampaikan ke manusia. Bertakwa kepada zat yang memelihara kalian. Coba takut atuh. Sok takut sama zat yang telah memelihara kalian. Memelihara itu maksudnya kita lahir sampai detik ini masih hidup dan bisa berkembang dan bisa menjalankan kehidupan. Takut itu tuh ada zatnya, zat yang mengurus itu ada. Siapa? Rob kalian. Itu maksudnya. Allah tuh ngasih tahu, wahai manusia, minimal atau kalian tuh takut sama yang ngurus kalian, mengurus kalian semua. Siapa yang mengurus kalian itu? Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, min nafsin wahidah, dari diri yang satu. Jadi kalian itu datangnya dari diri yang satu. Kata para ulama, nafsun wahid wa huwa
Siapa itu? Adam. Ya, siapa? Adam. Jadi Allah menciptakan seluruh manusia itu min nafsin wahidah, dari jenis yang seperti Adam. Bukan yang seperti, memang dari Adam. Jadi dari Adam dulu diciptakan di surga itu, Pak, hidungnya tetap di sini, matanya 2 di sini, tangannya seperti ini, seperti kita sama, Pak. Jadi jangan berpikir kalau Nabi Adam dulu hidungnya di atas, enggak ada. Diciptakan dari jenis yang sama dari Nabi Adam. Maka keturunan itulah kita. Min nafsin wahidah, dari diri yang satu, dari nafsun, dari jiwa yang satu. Jiwa dan raganya Nabi Adam itu diciptakan terus regenerasi. Berarti kita itu satu turunan semuanya. Ya. Lalu wa khalaqa minha zaujaha, bahkan istrinya pun diciptakan dari Nabi Adam. Jadi perempuan juga diciptakannya dari laki-laki. Kan wa khalaqa minha, dan diciptakannya dari Nabi Adam siapa? Zaujaha. Siapa itu? Istrinya. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaan. Wah, gitu. Dan dari Nabi Adam dengan Siti Hawa disatukan, maka dari keduanya wa bassa minhuma, bas itu disatukan, Pak. Jadi ada yang menyatukan. Jadi Nabi Adam bahasanya diciptakannya Siti Hawa, dari Siti Hawa ada sesuatu yang keluar, dari Nabi Adam ada yang keluar, baru dibaskan. Ya, bassa ya bussu itu namanya tuh dicampurkan. Ya, ada pencampuran antara dari laki-laki dan perempuan. Dari situlah rijalan katsiran, anak-anak yang banyak, wanisaan dan perempuan tadi. Ada laki-laki yang banyak dan nisaan dan perempuan yang banyak. Tuh. Jadi Allah tahu, ya, dari mulai awal sampai penciptanya tahu. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah yang alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang kamu itu saling bertanya, saling memanggil al-arham dengan rahim kamu. Maksudnya apa? Saling punya ikatan hubungan kekeluargaan. Jadi dari rahim itu, jadi kita disatukannya di rahim. Ya, di rahim ibu kita. Tadi dari minhuma, dari keduanya, lalu disatukan dalam rahim. Dari rahim itulah tercipta hubungan kekeluargaan. Rahim ini ikatannya siapa dan sebagainya. Innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah menjaga dan selalu mengawasi. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lihat. Ini penciptaan Allah. Darinya, dari tanah atau dari Nabi Adam itu, Allah menciptakan kamu dan kepadanya lah kami mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya juga jelas, untuk beribadah. Hanya Islam yang menyampaikan bahwa tujuan diciptakan manusia dan jin untuk beribadah. Itu adalah agama kita. Selanjutnya, kenapa agama kita ini agama Islam? Kenapa Islam yang kita pilih? Karena Islam yang ketiga, Islam dinun al-fitrah. Agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan akal sehat manusia.
Anu akal nanti sehat mah moal sesuai. Akal sehat. Ya. Allah berfirman, "Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa." Maka hadapkanlah wajahmu dengan agama yang lurus, agama Islam maksudnya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah sesuaikan fitrah agama ya dengan fitrah manusia kepadanya. Fitrah manusia seperti apa, syariat juga menentukan seperti apa, itu sesuai. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada fitrah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika diciptakan oleh Allah seperti ini nggak boleh merubah-rubah, Pak. Dosa merubah ini, apalagi dioplas. Nu hideung jadi bodas, nu bodas jadi hideung. Ya. Gimana kalau menyon? Nah, kalau cacat, kalau ini dan sebagainya, boleh nggak dioperasi? Boleh, sebatas untuk memperbaiki kondisi dia. Selama itu menjadi maslahat. Ya, misalkan hidungnya mampet keluar teh nggak bolong gitu, dibolongin, nah itu kan maslahat ya, gitu. Jadi nggak apa-apa kayak gitu. Yang nggak boleh itu apa? Hidungnya panjangnya segini ditambahin jadi 1 senti deui gitu, kurang panjang. Pipina kurang tirus, ininya dipapas misalkan. Aduh, cepilna kurang naon. Yang dikena kurang rebing, kurang naon. Aduh, subhanallah. Segala ieu, matana kurang sipit ditambihan. Ini ditambihan. Segala rupa. Itu nggak boleh ya. Bahkan mohon maaf, rambut-rambut yang ada di tubuh kita juga itu harusnya dibiarin aja kalau benar-benar. Tapi kan ada bagian dari fitrah, makanya boleh tuh dicukur, dibersihkan dan sebagainya. Pada dasarnya kita tuh nggak boleh merubah-rubah tuh, udah gini-gini aja gitu. Rambut juga udah sampai panjang pun, tapi kan Rasul mencontohkannya rambutnya seperti ini dan sebagainya. Ya. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Ini tuh agama yang lurus, agama yang sesuai dengan fitrah. Kalau manusia menjalankan syariat Islam pasti sesuai. Tidak ada yang tidak. Tapi kata Allah sendiri nih, walakinna, akan tetapi aksaron nasi, kebanyakan manusia la ya'lamuna, tidak mengetahui. Mengapa tidak mengetahui? Karena tidak belajar, tidak cari tahu. Kenapa nggak cari tahu? Karena merasa cukup tahu atau merasa cukup aja, tidak mau tahu. Nah itu masalahnya. Tapi kan kita masa enggak, kan di sini udah jelas Allah. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Manusia kebanyakan tidak paham, tidak tahu. Caranya mengetahui gimana? Ya cari tahu. Caranya cari tahu dari mana? Ya dari sesuatu yang Allah kasih tahu. Apa yang Allah tahu? Apa yang Allah turunkan untuk kita? Tadi Al-Quran dan syariat Islam itu sendiri. Cari tahu, nggak boleh enggak. Nah, tadi ibu-ibu saya bilang, Bu, kenapa orang yang baru masuk Islam kelihatannya atau bahkan dia baru sebulan 2 bulan udah kayak hebat, luar biasa. Ini mah baru masuk Islam, udah hebat, udah Islami banget, udah perubahannya drastis. Urang mah tiril lahir Islam tapi kieu-kieu wae. Kenapa coba, Pak? Mereka cepat cari tahunya. Kita itu biasa tidak mau tahu. Mereka ketika cari tahu, ketemu langsung praktek. Ketemu praktek. Apalagi nyari tahunya langsung ke ustadznya, ke gurunya. Yang Islam itu gimana? Kalau untuk perempuan gimana? Oh kudu gini.
Terus gimana untuk laki-laki seperti ini? Apa syariat yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang wajib, apa yang sunnah? Langsung praktek mereka tuh. Kalau kita apa? Sunnah wajib itu mah baheula pelajaran negeri SD. Sekarang udah pada lupa. Sekarang tuh butuh apa? Kerjaan, ya, sibuk dan sebagainya. Sedangkan mereka yang baru mengenal Islam, mereka langsung mempraktekkan fitrah mereka sendiri. Langsung mengaplikasikan apa yang menjadi syariat. Apa aja sih sebagai seorang muslim itu apa aja? Langsung mereka cari, langsung cari tahu, langsung praktek, langsung praktek, langsung praktek. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dulu. Para sahabat Nabi itu mereka mendapatkan satu ayat tidak akan berpindah ke ayat lain kecuali dia amalkan terlebih dahulu, kan gitu prinsipnya. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang baru masuk Islam itu. Masya Allah. Bukan kelihatannya so alim, baru aja masuk Islam udah so alim kayak gitu kan. Bukan, mereka nyari tahu dan langsung praktek. Yang kadang kitanya sendiri yang justru malah belum tahu juga. Itu tentang fitrah. Agama Islam agama fitrah. Ya. Islam juga memperhatikan akal, enggak cuman doktrin. Kan ada agama agama doktrinnya hungkul. Apanya, masa kita nggak bisa punya kesempatan untuk berpikir? Enggak. Allah juga bilang, "Qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang-orang yang mengetahui? Mengetahui itu kan dengan ini, Pak, dengan akal. Dan orang-orang yang tidak mengetahui. Ya beda. Kita itu disindir sama Allah. Qul hal yastawi, sama enggak? Maksudnya gini, Allah juga enggak mungkin memperlakukan orang yang bodoh dengan orang yang pintar itu dengan perlakuan yang sama, enggak mungkin. Pasti Allah bedakan sesuai dengan kemampuan dan makanya akal kita harus dipakai supaya apa? Supaya banyak tahu. Setelah banyak tahu harus paham. Setelah paham amalkan. Itu tahapannya. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwa akal kita pun mungkin saja terbatas. Kemampuan juga kita terbatas. Apa dalilnya? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Nah ini. Kalau memang susah, nggak bisa dicerna, nggak bisa masuk, kita itu tidak dituntut untuk mengamalkan. Jangan kamu ikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Yang keempat, tentang karakteristik agama Islam. Islam adalah ilmu syar'i. Maka ilmu syar'i itu apa? Syar'i itu undang-undang, aturan. Makanya disebut syariat, ya. Undang-undang, tata cara. Jadi Islam itu ilmu untuk bagaimana kita tahu tentang undang-undang, tentang tata cara. Maka menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu tentang tata cara ini itu wajib. Ya. Dan bahkan Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladhina ya'manu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, yang memiliki ilmu. Bahkan utul ilma, bukan memiliki ini, maaf, yang diberi ilmu. Masya Allah. Orang yang diberi ilmu,
Allah akan meninggikan orang yang diberi ilmu. Kalau bahasa gini ya, kalau saya sedikit menguliti sedikit aja bahasa kayak gitu. Allah tuh yang punya ilmu, ya kan? Allah memberi ilmu ke kita. Terus Allah mengangkat derajat orang yang diberi ilmu. Jadi kehendaknya ada di siapa? Di Allah. Yang pertama itu. Ilmu itu kita tiba-tiba tahu atau tidak? Tidak. Ternyata ilmu yang kita dapatkan tentang Islam itu akan diberikan oleh Allah. Tiba-tiba orang mau belajar ke siapapun, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan paham, tidak memberikan ilmu itu kepada hati kita, kita tetap akan menolak. Ya, makanya kita disebutnya gini, kita pengen Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Kan man yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan hadiyalah wa may yudlil falan hadiyalah. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang disesatkan oleh Allah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah tidak bisa memberikan hidayah. Jadi ilmu itu pasti hidayah diberikan oleh Allah, ilmu diberikan oleh Allah dan tidak bisa ditahan-tahan. Nah inilah karakteristik Islam. Islam tadi ilmu syar'i, ilmu tentang undang-undang. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala disebutkan ilmu syar'i itu adalah ilmu tentang undang-undang. Maka Allah itu sebagai pembuat syariat. Ya. Maka faman syara'a faqad kafar. Barang siapa yang membuat syariat, dia sudah melakukan kekufuran, menentang Allah. Jadi yang membuat syariat, membuat undang-undang ini ya Allah. Nah, sebelumnya ada hati-hati, kata Imam Syafi'i, manistahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap sesuatu baik, menganggap ya, bukan mengambil kebaikan, bukan. Menganggap dalam agama itu baik, padahal tidak pernah Allah kasih undang-undangnya, tidak pernah Allah kasih syariatnya, faqad syara'a. Sungguh dia telah membuat syariat. Terakhir, faqad waman syara'a faqad kafara, yang membuat syariat dia kufur kepada Allah. Jangan menganggap kebaikan kalau datangnya bukan dari Allah. Jangan menganggap ini sebuah syariat kalau bukan datangnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Maksudnya seperti itu. Ya, jangan dianggap. Walaupun baik, tapi bukan datang dari Allah dan Rasulnya, jangan dianggap. Itulah sebenarnya masih ada beberapa, nanti insya Allah kita akan menjelaskan tentang karakteristik kenapa harus Islam. Kenapa sih Islam tuh begitu dibanggakan oleh kaum muslimin, termasuk kita. Ya, kita pelajari itu karena kalau kita nggak tahu tentang Islam itu sendiri, ya siapa? Kapan mau tahu? Islam itu mempelajari apa? Yang diajarkan oleh Islam itu apa saja? Maka kita harus tahu dulu karakteristik agama yang mulia ini. Setelah tahu, insya Allah kita bangga dengan, bukan bangga karena label doang gitu, tapi bangganya karena kita tahu tentang Islam itu dan seluruh apa yang ada dalam syariat Islam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mau azan dulu apa mau pertanyaan dulu? Cukup. Azan dulu Pak Wali.